Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Nanang di sini, tentunya masih di channel Tekno Gadget Official. Okay, let's go. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan mereview kembali config terbaru dari Gcam BSG 8.1, yaitu config Hypercolor. Karena sudah lama juga kita tidak update config terbaru dari Gcam BSG ini, maka dari itu di video kali ini saya akan review dan share confignya. Oke baiklah, sebelum kita review jangan lupa kalian subscribe dan nyalakan tombol notifikasi belnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini nantinya. Terima kasih untuk waktunya, langsung saja kita ke tutorialnya. Let's go. Oke baiklah, untuk user Gcam pemula yang harus kalian lakukan yaitu kalian harus download aplikasi manual kamera compatibility yang seperti ini. Kalian bisa download aplikasi ini di Play Store secara gratis. Oke, kita buka dan langsung saja di sini kalian klik start. Ini tujuannya untuk mengecek apakah kamera 2 API di device kalian itu sudah aktif apa belum ya teman-teman. Nah, jika hasilnya hijau semua seperti ini berarti kamera 2 API di device kalian itu sudah aktif. Namun apabila salah satu di antara yang hijau ini ada yang merah satu saja, berarti kamera 2 API kalian itu belum aktif semua ya teman-teman. Entah itu di raw supportnya merah atau di yang lainnya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk penjelasannya. Baiklah, jika kalian sudah pastikan device kalian itu sudah aktif kamera 2 API-nya, kalian langsung saja download aplikasi dan config-nya di kolom komentar yang sudah saya sematkan di bawah video ini. Nah, ini dia kedua filenya, yaitu aplikasi Gcam BSG 8.1 itu sendiri dan config Hypercolor 2 by Tekno Gadget Official. Oke baiklah, langsung saja kita install terlebih dahulu aplikasinya. Oke, kita tekan install. Nah, karena di sini saya sudah menginstalnya, jadi saya batalkan saja. Buat kalian yang baru menginstalnya, kalian tinggal selesaikan terlebih dahulu proses penginstalan aplikasi Gcam-nya. Jika sudah selesai kalian install, langsung saja kalian buka aplikasi Gcam-nya. Nah, biasanya aplikasi yang baru diinstal itu dia akan meminta perizinan seperti ini ya cuy. Tinggal kalian tekan yang atas saat aplikasi digunakan, lalu izinkan. Setelah itu kalian tekan selesai di sini. Oke, untuk memunculkan config kalian harus membuat folder config-nya terlebih dahulu. Dengan cara kalian tekan tanda panah yang ada di atas sini. Oke, setelah itu kalian tekan icon gear ini. Setelah itu kalian tekan config yang atas, lalu pilih save. Dan buat saja di sini bacaannya bebas. Ini tujuannya untuk memunculkan folder config dari Gcam BSG ini nantinya akan muncul di folder penyimpanan internal HP kalian. Oke, jika kalian sudah buat bacaannya seperti ini, langsung saja kalian tekan save. Oke, jika sudah, kalian bisa keluar terlebih dahulu dari aplikasi Gcam-nya. Oke, kita keluar terlebih dahulu dan masuk kembali ke aplikasi ZRzipper untuk mengekstrak config-nya. Usahakan menggunakan aplikasi ZRzipper ya untuk mengekstraknya supaya tidak gagal untuk mengekstraknya. Oke, baiklah, ini config-nya Hypercolor 2 by Tekno Gadget Official. Kita ekstrak, tekan ekstrak di sini, lalu kalian masukkan fastforward yang ada di dalam video ini. Fastforward nantinya akan muncul di sudut kiri atas video ditandai dengan bunyi bel. Maka dari itu kalian harus simak video ini dengan baik dan jangan di skip agar kalian lebih mudah mendapatkan fastforward config-nya. Baik, jika kalian sudah memasukkan fastforward config-nya, langsung saja kalian tekan OK untuk mengekstraknya. Nah, maka config sudah berhasil terekstrak, yang dimana setelah kita ekstrak tadi akan ada satu file yang di dalamnya itu berisi 3 config dengan format yang berbeda, yaitu format yang pertama auto, yang kedua JPG, dan yang ketiga YUP. Tinggal kalian sesuaikan saja format mana yang sesuai dengan device kalian masing-masing. Jika level kamera 2 API di device kalian itu level 3, kalian bisa memakai format yang YUP atau yang auto. Dan jika level kamera 2 API di device kalian itu level full, kalian bisa memakai format yang JPG. Untuk cara cek level kamera 2 API di device kalian itu, kalian bisa memakai aplikasi Kamera 2 Pro yang seperti ini. Ini dia aplikasinya, kalian bisa download di Play Store, tidak sampai 2 MB. Oke, langsung saja kita buka aplikasinya untuk mengeceknya. Nah, sudah terdetek di device saya itu level kamera 2 API-nya level 3. Level 3 tercentang hijau ya teman-teman. Jadi nanti saya akan memakai format yang YUP. Jika full tercentang hijau, maka kalian harus memakai format yang JPG. Oke, baiklah, kurang lebih seperti itu untuk penjelasannya. Baik, sekarang kita kembali lagi ke aplikasi ZRzipper untuk memindahkan config-nya. Untuk memindahkan ketiga config ini sekaligus, kalian tinggal tap saja di bagian yang putih ini satu persatu seperti ini. Setelah itu kalian tekan icon kotak yang ada di kanan atas ini, lalu pilih potong. Oke, setelah itu kalian tekan yang atas ini, lalu pilih memori perangkat. Setelah itu kalian cari folder download. Ini dia foldernya download, kalian masuk.
Oke, setelah itu kalian masuk ke folder MGC 81. Ini dia foldernya. Setelah itu kalian bisa paste config-nya di dalam sini. Oke, jika sudah, kalian bisa masuk kembali ke aplikasi Gcam-nya untuk memasang config-nya. Nah, untuk memunculkan config-nya kalian tinggal tap saja 2 kali di bagian yang hitam ini ya teman-teman. Oke, kita tap 2 kali. Nah, maka folder config sudah muncul dan langsung saja kita pilih config-nya sesuai dengan level format kamera 2 API kita tadi. Karena tadi saya sudah cek level kamera 2 API di device saya level 3, jadi saya memakai format yang yuk. Oke, config sudah berhasil terpasang dan langsung saja saatnya kita review. Let's go. Oke, untuk review pertama kita main di mode kamera dan ini dia rinciannya. Untuk HDR disempurnakan dan rasio kita ubah ke 16:9. Oke, langsung saja kita coba shoot 1 2 3. Nice, kita tunggu hasilnya seperti apa. Oke, baiklah, kurang lebih seperti ini hasilnya. Nah, untuk colornya ini tidak oversaturasi sama sekali dan untuk warna awannya ini sangat indah ya, tidak over juga, birunya sangat enak. Dan untuk kedetailannya ini cukup keren sekali, detail tajam dan jernih. Untuk kontrasnya pun tidak terlalu berlebih sehingga masih enak untuk dipandang. Oke, baiklah, sekarang kita coba lagi. Seperti ini objeknya, kita shoot. Oke, baik, kita tunggu proses HDR-nya hingga selesai. Oke, kita review singkat-singkat saja. Dan kurang lebih seperti ini hasilnya. Nah, bisa kalian lihat sendiri untuk kualitas kecerahannya di sini cukup baik ya, tidak over kontras, namun tetap konstan. Dan ini dia untuk detailnya cukup mantap sekali. Oke, kurang lebih seperti ini hasilnya di mode kamera. Untuk awannya pun cukup indah ya, warna langitnya masih terlihat sangat jelas dan awannya cukup smooth, tidak terlalu over sharpness. Dan mari kita coba sekarang di mode potretnya. Oke, kita ke mode potret dan langsung saja kita coba. Baik, kita tap, langsung saja kita shoot. Oke, baik, kita tunggu proses HDR-nya hingga selesai. Oke, proses selesai dan kurang lebih seperti ini hasilnya. Nah, benar-benar natural ya teman-teman, tidak over kontras sama sekali. Biasanya kita main kecerahan, namun di config kali ini kita main yang standar-standar saja. Dan kita lihat di sini untuk bokeh yang dihasilkan itu benar-benar rapi banget ya cuy. Walaupun di belakang sana cukup ramai untuk objeknya, namun masih fokusnya itu masih bagus dan rapi. Baik, sekarang kita coba lagi. Oke, kita pindah ke objek yang berbeda atau tempat yang berbeda. Nah, ini dia, kita shoot dari bawah seperti ini. 1 2 3. Oke, baik, kita tunggu proses HDR-nya hingga selesai. Oke, proses selesai dan kurang lebih seperti ini hasilnya. Wow, benar-benar keren sekali cuy. Tidak over kontras sama sekali di sini, warna cukup datar dan HDR range-nya di sini cukup luas namun tidak memberikan efek white yang berlebih sehingga bisa menghasilkan foto yang setara seperti ini. Untuk colornya, dia colornya datar namun tetap berwarna ya cuy. Oke, untuk kecerahannya mantap dan fokusnya bisa kalian lihat di sini. Untuk bokehnya itu benar-benar rapi banget cuy. Di belakang sana itu bukan tidak ramai ya untuk background atau objeknya, namun fokusnya itu atau bokehnya masih rapi. Oke, baiklah, sekarang kita mari coba di kamera ultrawide-nya. Nah, sekarang sudah melebar untuk previewnya dan langsung saja kita coba di sini. Kita shoot seperti ini dengan angle seperti ini. Oke, baik, kita tunggu proses HDR-nya hingga selesai. Oke, proses sangat cepat dan kurang lebih seperti ini hasilnya. Nah, untuk hasilnya benar-benar perfect banget ya di kamera ultrawide ini. Warnanya sama seperti di main kamera tadi, cuman di sini sedikit agak ada efek kekuning-kuningan itu, namun wajar mengingat kamera ultrawide kita itu cuman 8 megapiksel. Oke, kurang lebih seperti ini. Untuk detailnya pun cukup mantap ya. Sekarang langsung saja kita coba di mode potretnya. Oke, kita shoot seperti ini. 1 2 3. Oke, kita lihat sebelum dan sesudahnya ya. Sebelumnya seperti itu tadi dan sesudahnya seperti ini. Nah, tidak jauh berbeda ya dengan yang tadi sebelum kita shoot. Namun di hasilnya memberikan efek yang lebih meningkat lagi untuk kontrasnya dan kecerahannya. Untuk bokehnya pun di sini cukup rapi banget ya cuy. Walaupun kita tidak zoom sama sekali, namun bokeh yang dihasilkan ini benar-benar rapi dengan objek yang ramai di belakang sana, tapi masih bisa menghasilkan bokeh yang rapi seperti ini. Oke, untuk detailnya pun cukup mantap di kamera ultrawide ini.
Baiklah, mungkin cukup sampai di sini review config terbaru dari saya di Gcam BSG 8.1 untuk config Hypercolor 2. Buat kalian yang baru saja bergabung di channel ini atau baru saja menonton video ini, jangan lupa kalian tekan subscribe dan nyalakan tombol notifikasi belnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini nantinya. Terima kasih untuk waktunya, sampai ketemu di video selanjutnya. Saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.